Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini Bu Uma akan kembali membahas mengenai materi di tematik 8. Tetapi kita sudah masuk ke subtema 3. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nah, anak-anak pasti sering melihat rambu-rambu lalu lintas ketika kita berjalan ataupun kita mengendarai kendaraan di jalan raya. Nah, biasanya rambu-rambu lalu lintas itu ada yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru juga ya. Nah, rambu-rambu tersebut tentu memiliki artinya sendiri-sendiri. Yang kuning itu apa, yang merah itu apa, biru dan hijau itu apa ya. Nah, hari ini kita akan pelajari itu semua, oke? Yang pertama, kita akan bahas rambu lalu lintas yang latar belakangnya itu biasanya berwarna kuning. Nah, warna kuning itu adalah rambu peringatan. Artinya ketika kita sedang mengendarai kendaraan dan melihat rambu tersebut, kita harus berhati-hati. Nah, di rambu tersebut seperti gambar di samping ini ada berkelok-kelok. Nah, di sini artinya di depan itu ada jalan berkelok sebanyak 2 kali. Kita lihat berkeloknya kemana dulu? Apakah tandanya ke kanan dulu ataukah ke kiri dulu? Kebetulan yang ibu tampilkan di sini adalah berkelok ke kanan terlebih dahulu, kemudian ada berkelok lagi ke kiri. Oke. Yang selanjutnya ini adalah jalanan licin. Jadi rambu ini akan ada sebelum kita melewati jalan tersebut supaya peringatan kepada kita untuk berhati-hati ketika melewati jalan tersebut ya. Nah, kalau gambar yang satu ini seperti ada runtuhan batuan, biasanya di daerah ini atau jalanan ini sering terjadi longsor. Kita lihat dulu gambarnya atau runtuhannya itu ada di sebelah kanan ataukah sebelah kiri. Kalau misalnya runtuhan di gambar itu ada di sebelah kanan, berarti kita harus berhati-hati dengan tebing yang ada di sebelah kanan. Nah, biasanya tebing tersebut sering longsor ya, atau sering ada runtuhan-runtuhan yang jatuh ke jalan di bawahnya itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke rambu lalu lintas yang berwarna merah. Biasanya yang berwarna merah itu ada tanda silangnya warna merah, seperti gambar di samping. Nah, ini ada tulisan S tetapi disilang. Artinya apa? Betul, artinya di sana dilarang berhenti atau dilarang stop ya. Jadi kendaraan kita tidak boleh berhenti di situ. Kemudian gambar yang sebelah sini ada lagi. Nah, oke. Gambar tersebut berarti kita dilarang masuk ya. Tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Selanjutnya ada lagi nih gambarnya seperti ini. Nah, ada panah ke kanan tapi warna merah dan di garis yang tengahnya, berarti kita tidak boleh mengarah atau masuk. Selanjutnya yaitu adalah rambu perintah. Rambu perintah ini biasanya berwarna biru. Nah, anak-anak kalau misalnya anak-anak mengunjungi pom bensin, nah biasanya di sana ada 2 pintu. Di pintu pertama gambarnya seperti ini. Pintu kedua gambarnya seperti ini. Nah, gambar yang seperti ini itu menunjukkan perintah untuk masuk ke sana. Artinya kita tidak boleh masuk ke pintu yang sebelah sini ya. Nah, contoh dari rambu perintah itu adalah, nah yang ini berarti kita wajib belok ke arah panah tersebut ya. Oke, sudah mengerti? Bagus ya. Nah, kalau misalnya kita ke bundaran Cibiru, nah di sana ada gambar seperti bulat seperti itu. Nah, itu kita harus mengikuti alurnya. Jangan sampai arah kendaraan kita itu justru berbalik dari tanda yang disediakan. Oke, selanjutnya yaitu rambu yang berwarna hijau. Oke, coba ingat-ingat dulu rambu yang berwarna hijau seperti apa ya? Nah, betul sekali. Rambu berwarna hijau itu biasanya digunakan untuk rambu petunjuk. Biasanya kalau kita pergi keluar kota, ada persimpangan jalan, ada yang misalkan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu adalah rambu petunjuk. Di sana akan ada tulisan-tulisan menuju kemana jalan tersebut. Apakah ke kota A, ke kota B, ataukah ke kota C. Selain itu, juga ada rambu petunjuk untuk menunjukkan tempat ibadah atau juga tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh orang banyak. Nah,
rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya itu harus kita patuhi semua ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu pelanggarnya. Bayangkan kalau kita menjadi pelanggarnya, apa yang akan terjadi? Betul, akan terjadi kemacetan. Bahkan bisa saja terjadi keributan, ya kan? Nah, jadi pesan ibu, jadilah pengguna jalan yang mematuhi tata tertibnya. Jadilah pengguna jalan yang bijak, jadilah pengguna jalan yang baik. Di halaman 113, di sana ada cerita Udin dan kawan-kawannya. Diceritakan bahwa ternyata Udin dan kawan-kawannya ini sedang mengadakan kegiatan bertualang. Nah, kebetulan sekolah Udin ini beradanya di kota, bukan di daerah perkampungan atau pedesaan. Makanya bertualangnya ini Udin masih bisa melihat rambu-rambu lalu lintas karena petualangan ini ada di sekitar sekolah. Nah, ada peraturan yang guru Udin buat kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan ini, yaitu untuk menemukan bendera yang berbeda warna. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, setiap bendera yang ditemukan itu harus ditulis. Udin dan teman-temannya bersepakat untuk menuliskannya itu dengan garis. Ketika Udin menemukan satu bendera merah, maka ditulis satu bendera merah dengan satu garis. Kemudian menemukan lagi satu bendera lagi, tinggal ditambahkan lagi satu garis. Nah, begitu juga dengan bendera-bendera lainnya. Kemudian apa sih Bu hubungannya kegiatan yang Udin lakukan dengan pembelajaran kita? Nah, tadi dari catatan-catatan yang Udin dan kawan-kawannya buat, kita akan membuat sebuah diagram. Wah, bagaimana diagram itu? Akan kita pelajari sekarang ya. Nah, dari catatan yang sudah Udin buat, maka sekarang kita akan membuat diagram. Caranya seperti apa? Nah, pertama kita akan membuat bentuk seperti ini. Oke, nah dari bentuk seperti ini kita akan berikan keterangan-keterangannya. Untuk garis yang sebelah sini kita akan berikan keterangan berupa angka. Nah, sekarang yang bawah kita juga akan berikan keterangan. Keterangannya yaitu berupa warna-warna bendera yang tadi Udin dan teman-temannya temukan. Ada bendera warna merah, ada bendera warna kuning, dan ada juga bendera berwarna hijau. Sudah? Nah, kalau kita sudah selesai membuatnya, sekarang kita akan tentukan atau kita akan tuliskan berapa banyak bendera yang tadi Udin dan teman-temannya temukan. Yang pertama dulu ya. Nah, untuk bendera berwarna merah, Udin menemukan bendera berwarna merah sebanyak 4 buah. Nah, berarti lihat angkanya berarti itu ada di angka 4. Seperti ini. Tuh. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya caranya sama. Untuk bendera berwarna kuning itu sebanyak 7 buah. Oke, dan bendera berwarna hijau itu sebanyak 3 buah. Nah, sampai sini mengerti? Anak-anak bisa mempraktekkan ini di rumah. Misalnya, di rumah anak-anak menghitung jumlah benda yang berwarna merah muda, kemudian berwarna biru, dan berwarna hitam. Kemudian anak-anak itu setelah dihitung atau kemudian ditulis, setelah itu baru dijadikan diagram seperti ini. Itu bisa dilakukan ya, secara mandiri. Oke? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap sehat dan harus tetap semangat. One excellent, cerdas, berbakti.